Hello mates, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Z. Kita akan pilih kartu untuk check your next love life atau kehidupan percintaanmu dan asmaramu selanjutnya. Hai semuanya, apakah kalian sudah nonton videoku yang sebelumnya yang kehidupan asmaramu khusus untuk yang jomblo. Nah, kalau yang jomblo di sini bakalan jadi your next movement atau kehidupan asmara kamu selanjutnya. Dan untuk yang memang mungkin sudah berpasangan, kita cek juga bagaimana kehidupan asmaramu selanjutnya. Jadi bisa berdasarkan video yang sebelumnya khusus yang jomblo ya, sebelum video ini. Tapi kalau memang yang sudah berpasangan, ini adalah kehidupan asmara kamu selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada 3 pal. Di sini ada Aura Focus, ada Dictionary Communication, dan ada Crystal Healing. I want you to choose. Saya mau kalian memilih lebih dari 1 juga boleh. Yang mana yang menarikmu? Fokus, take a deep breath. Pastikan kamu berada di ruangan yang tenang atau dalam kondisi yang tenang sehingga kamu bisa memilih salah satu daripada pal ini ya, daripada ketiga kartu ini untuk melihat apa sih yang terjadi dalam kehidupan asmara kamu selanjutnya. Alright, fokus, komunikasi, dan penyembuhan atau healing. Isi kasih waktu. Sudah memilih, thank you. Yang sudah mampir ke channelku Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagramku sama, TikTokku sama @moonlightaffirmation. Mau belanja tarot atau mau beli kartu tarot? Untuk yang mau belajar tarot, silahkan cek toko. Shopeeku juga ada ya, di Tokopedia juga ada, tapi lebih banyak sih ada di Shopee Moonlight Affirmation. Alright, saya akan open untuk chatroom, cuma masih belum, so ditunggu saja ya. Oke, so tanpa berlama-lama di sini kita akan mulai yuk untuk yang pertama. Oke, yang Arouse Focus. Oke, di sini Arouse Focus terbaca kalau kalian semua yang pilih pal 1, banyak yang berharap kehidupan asmara tuh lancar ya. Jadi kalau sudah sama satu orang ya udah satu aja. Satu orang yang disukai ya satu orang aja. Ya, satu orang yang difokuskan, satu orang yang pikirkan gitu ya, dan terus dari dulu sampai sekarang nggak bisa move on. Even sekarang fisiknya udah sama yang lain, tetap aja masih mencari atau masih memikirkan si orang ini gitu. Nah, itulah sebabnya next love life kamu pasti akan terdampak karena dirimu menyukai orang ini, dan si orang ini punya energi yang cukup kuat di dalam dirimu gitu. Despite atau terlepas dari apakah orang ini kemudian membalas rasa sukamu atau rasa cintamu atau tidak, yang penting kamu belum bisa move on dari orang ini. Right? Nah, so di sini aku ada pendulum. Ya mendingan ditidurkan ya karena not enough space. Oke, di sini pendulum. Jadi di sini terbaca kamu memang harus belajar untuk melupakan si orang ini dan mengambil keputusan ya atas asmara kamu. Jadi kalau kamu memang tidak bisa move on dari dia, sedangkan dia tidak betul-betul hadir dalam hidup kamu, untuk apa kamu berada di situ again and again ya. Bahkan beberapa yang saya rasakan sudah berpasangan but still wants to be involved with this person, masih ingin
terlibat dengan si orang ini karena si orang ini adalah cinta pertamaku, atau kayak ya harapan kamu besar banget untuk bisa bersama dengan dia. Well, ini bukan sesuatu yang salah ya dalam perasaan ya, namanya juga suka ya, tidak bisa dihalangi gitu. Tapi back again, kalau kamu memang punya rasa suka terhadap seseorang, cari konfirmasi ya. Cari konfirmasi dari si orang ini. Benarkah dia juga membalas cintamu atau tidak? Ataukah memang sebenarnya selama ini kamu hanya membuang waktumu untuk terfokus pada dia, sedangkan cintamu tidak terbalas. Energimu terbuang di dia. Dia juga bisa merasakannya, tapi dia tidak melakukan action sama sekali. Oke, so jadi kalau kamu tanya sekarang dan nanti, karena kita ngomong next love life kan, itu yang kita bicarakan. Sekarang dan nanti still the same, masih sama gitu. You still like this person, you still want this person to be in your life gitu. Kamu masih menginginkan dia, bahkan ada yang kayak belum bisa move on dari mantan exes ya. Dan belum bisa memberikan apa ya, memberikan hati dia untuk orang lain. Jadi kayak Kazi ini kan ceritanya next in love life kan pengennya move on dong ya kan, pengen move on, pengen pengen supaya bisa bertemu dengan orang baru mungkin ya. Ini ada spells ini adalah si mantra yang sangat kuat. Jadi mantra di sini artinya adalah mantrai diri kamu sendiri. Cara memantrai diri sendiri gimana sih? Ya dengan cara mengubah cara berpikirmu gitu loh. Spells itu sebenarnya mantra, dan mantra itu sebenarnya adalah hal-hal baik, ucapan dan kata-kata baik yang dirangkum menjadi sebuah puisi atau sebuah rangkuman kata-kata gitu ya. Dan spells itu menurut saya sama dengan doa. Jadi berdoalah yang kusyuk ya, kemudian meyakini apa yang ada di dalam hati kamu, supaya kamu bisa melompat ke kehidupan asmara yang selanjutnya. Okay, and that will help you gitu. Okay, dan apakah itu akan works? Di sini saya lihat numerology gitu. Numerology. Numerology berarti I'm seeing that banyak dari kalian yang memang berkutit dengan yang namanya harapan akan waktu ya. Oke. Saya lihat ya, karena banyak dari kalian yang belum bisa move on, so saya akan lihat berdasarkan angka. Oke, angka. Tadi ada satu yang jatuh, let me see. Oh, sorry. Kita lihat dari angka. Apakah angka ini akan menunjukkan nanti ada angka 4, ada angka 3, dan ada angka 1. Alright, dari ketiga angka ini, I think that's enough. Dari ketiga angka ini 1, 3, dan 4 nanti akan memberikan kamu sinyal tentang kapan kamu akan bisa move on daripada si orang ini. Gitu. So, ketika kamu sudah diperingati sama semesta di tanggal-tanggal ini, ya, atau di waktu-waktu ini, bisa jadi jam 1, jam 3, jam 4, jam 11, jam 13, jam 14, kamu di sini, ya bisa jadi jam 7 juga. Di tanggalnya 1, 3, 4, 13, 14, ya. Di situ, di tanggal itu, kalau kamu sudah dikasih peringatan, mungkin kamu menemukan dia bersama dengan orang lain, atau mungkin kamu saya ngerasain energi juga ada yang kayak ditembak atau diajak jalan atau dideketin sama pria wanita lain. Please ya, move on, karena disitulah kamu bisa, kalau kamu sudah memulai, itu sama aja dengan memantrai dan memberikan sugesti positif pada diri kamu. Mulai artinya kamu, iya aku mau membuka diri. Di situ ketika kamu bilang iya kamu mau membuka diri, kamu benar-benar akan membuka diri. Oke, so ini Lex dalam love life-mu yang akan membantu kamu. Oke, so kita see ya next.
dari set tarotnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Alright, so dari sini, dari sejak kamu sudah benar-benar bisa move on nantinya, ya, ini saya lihat sih dalam jangka waktu yang bisa makan waktu ya, dan bisa makan waktu sampai dengan 3-4 tahun ke depan gitu. Ada yang cepat bisa setahun, bahkan kurang dari setahun. Cuman memang apa ya, energinya tuh masih ada, masih nempel di kamu. But I'm seeing the Wheel of Fortune dan I'm seeing Five of Cups. Jadi saya ngelihat orang-orang yang kalian yang ambil pal 1 yang mulai bisa bergerak, mulai bisa mengambil langkah, mulai bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang terang gitu ya. Dari artinya juga kalian mulai bisa ngelihat nih orang-orang yang ngedeketin orang. Kan biasanya kalian gini, kalau kalian masih suka dengan seseorang ya, atau kayak masih punya rasa, itu kayak ngelihat yang lain gak ada yang deketin kalian gitu. Tapi di sini kalian akan mulai melihat itu setelah kamu dealing dengan si angka-angka ini ya, tanggal-tanggal dan waktu tersebut. Kemudian kalian akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar baik, dan kalian akan bisa benar-benar kayak, kok bisa ya gue dulu sama dia, kok bisa ya gue dulu mau sama dia gitu. It will be happen, ini akan terjadi, dan disitulah kalian akan mulai merasakan cinta, karena kamu mulai mengadili diri kamu. Kamu mau bahagia, kamu bertanya pada diri kamu mau bahagia, kamu benar-benar akan bahagia. So please, sekarang waktunya untuk move on. Oke, kapan akan ketemu sama orang baru? I'm seeing the Chariot. As soon as you see this number, ketika kamu sudah melihat angka-angka ini, tanggal ini dan waktu ini, dan ketika pakai intuisi kalian ya, jangan kayak aku tunggu tanggal 1, belum tanggal 3, belum tanggal 4. No, it's not like that. Tapi kayak ketika di tanggal ini nantinya kamu punya feeling yang kayak kuat, oke, ini kok ada sesuatu yang berubah. Ada satu event, ada satu kejadian yang merubah pandanganmu tentang orang ini. Disitulah kamu akan bertemu sama orang baru gitu. Atau kebalikannya, orang baru ini datang, entah kenapa kamu merasakan getaran yang tidak normal, yang bukan diri kamu. Dan disitulah kamu mulai terkesima, mulai takjub ya dengan diri kamu, karena kamu bisa benar-benar move on dari orang ini. Although it's Eight of Swords, meskipun kamu kayak ngerasa kayak orang ini kok nggak sebaik dia ya, nggak sekeren dia ya, kok nggak sehebat dia ya, kayak gitu. Kamu akan seperti itu. And do not hurt yourself, jangan sakiti diri kamu sendiri, karena si orang yang akan datang ini secara fisik pun dia bisa jadi kayak menyamai, ataupun dia kayak lebih jelek fisiknya daripada si orang ini. Ada beberapa yang fisiknya lebih bagus, cuman kayak nggak membuat kamu jadi lebih jatuh cinta. Kamu tetap akan melihat si orang yang ada di masa lalumu ini fisiknya lebih bagus. And the last one, saya punya Ten of Cups. Jadi dari Ten of Cups ini terbacanya, however, meskipun secara fisik mungkin dia tidak jauh lebih baik, dia tidak jauh lebih keren, dia tidak jauh lebih membuat kamu terkesima ya, but I'm seeing Ten of Cups. Jadi saya ngelihat dari Five of Cups menuju Ten of Cups ya. Jadi meskipun kamu mungkin akan sempat ngerasain sedih atau suffering dalam artian tidak happy, tidak bahagia ya ketika bersama dengan orang, lama-lama kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, beberapa dari kalian, saya nggak bilang semua ya, tapi beberapa dari kalian akan menuju ke proses yang lebih serius dalam artian komitmen. Congratulations. Tapi beberapa dari kalian lagi yang ini hanya jadi kayak pacar atau TTM atau orang yang bisa memberikan kenyamanan aja gitu. Tapi ini benar-benar bisa bantu kamu untuk healing, bantu kamu untuk move on, dan terutama move on dari si orang ini. Terus kemudian kehadiran orang ini juga banyak yang saya lihat yang memang lebih tinggi. Profesi saya lihat dia bisa jadi profesi-profesi yang banyak duduk di meja ya, di belakang meja. Jadi bisa jadi dokter, even though dokter ketemu sama pasien, tapi lebih banyak di dalam ruangan dia kan. Jadi dia lebih banyak di kerjaannya indoor gitu.
Terus banyak yang saya lihat bisa jadi kayak accounting, finance, terus habis itu dokter, terus habis itu desain interior, desainer, terus habis itu yang kayak kerjaan admin, yang kerjaan yang benar-benar ada di dalam ruangan ya, tapi itu bukan berarti dia pendiam loh ya, cuman emang tipikalnya emang seperti itu pekerjaannya, disesuaikan dengan karakter dia yang memang agak mager nih orangnya gitu. So banyak yang secara general seperti itu, tapi jangan disamaratakan karena ini adalah general readingnya, bisa resonate, bisa juga tidak, bisa juga ngepas banget gitu ya sama kamu, karena kan mungkin kamu memang pas, inilah jalannya semesta menunjukkan pada kamu bagaimana caranya supaya kamu move on ya, apalagi yang pilih PAL 1. Oke. Dari saat kamu memilih PAL ini, mungkin kamu juga membayangkan wajah si orang ini dan berharap kamu bisa bersama dengan dia. But then kamu tidak bisa bersama dengan dia, mungkin muncul kekecewaan. Ya, disinilah peran daripada si tarot ini untuk membantu kamu supaya lebih cepat move on dan lebih membantu kamu supaya lebih survive ya, lebih kuat gitu. Alright, so kita akan lihat dari set Hakuna Matata Oracle dari si Kenro ya, Kenro Tarot ya. Kalau kalian mau tahu, di sini nanti saya akan sebutkan Instagramnya ya, ada di deskripsi. Alright, kita mulai ya. Di sini aku ada, ini saya mesti baca nih. Kuasa tertinggi, karismatik, bertanggung jawab, mudah ditakuti, bertahta, terlalu banyak musuh yang menjatuhkan. Jadi ini lebih ke ciri-ciri daripada si lover kamu ya, si orang yang nanti akan datang dalam hidup kamu. Dia memang punya kuasa, dia memang punya karisma, dia sepertinya punya tahta, dan dia punya andil ya dalam membuat orang-orang tuh jadi kayak terkesima sama dia, dan salah satunya bisa bikin kamu terkesima juga. Jadi kamu nggak banyak berkutit sih sama dia, karena kayak ya memang dia punya that karisma yang sangat besar ya, the beauty, that wisdom. Dia punya wisdom, yang dia punya kebijakan seperti itu, yang kamu akan sulit untuk bisa say no sama dia, and that's why dia bisa bikin kamu move on. Menutup diri, fokus terhadap diri sendiri dan hal baik menyertaimu. Nah di sini memang dia tipenya juga memang closing ya, close dalam artian dia itu tipe orang yang tertutup, dan dia tidak banyak cerita ke orang lain tentang kehidupan percintaan dia, and so kamu memang harus work hard, bekerja keras untuk bisa terkoneksi sama dia, karena ya dia sendiri tidak memberikan banyak sinyal, hanya dia menyukai kamu, so dia mendekati kamu. Tapi hal-hal yang ada dalam diri dia mungkin lebih banyak kamu yang cerita daripada dia yang cerita ke kamu gitu. But dia adalah orang yang bisa bantu kamu untuk move on, untuk berjalan ke depan, dan membuat hati kamu merasa nyaman. Bersandar dan berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa, mukjizat akan segera dirasa dengan nyata. Ya, silakan kamu untuk bersandar ya, silakan kamu untuk berserah diri, berserah kepada Yang Maha Kuasa ya. Artinya adalah pada saat dia datang ya, yang bisa kamu rasakan adalah banyak dari kalian yang memang cirinya itu dia badannya tinggi ya. Kalau wanita pun dia badannya akan tinggi, tapi kan berarti bongsor sih, tinggi. Ada yang bongsor, sedikit sih. Nah di sini kamu diminta untuk lebih berserah diri ya pada Yang Maha Kuasa, karena ketika dia datang pun mungkin ini adalah hadiah semesta untukmu. So jikalau ada dari kalian yang memang merasa tersakiti karena kamu tidak bisa bersama dengan orang yang kamu cintai ini sebelumnya ini, please jangan kemudian marah pada Tuhan atau marah pada semesta, tapi lebih ke kayak ya sudah, dia bukan jodohmu dan jodohmu adalah orang yang lebih baik. Bisa berpikir seperti itu akan bisa membantu kamu supaya lebih bisa move on. At last but not least, kuasai dirimu seutuhnya. Kamu penguasa dalam dirimu, bahagia bersamamu.
Ini adalah saatmu untuk lebih bisa menguasai diri kamu, untuk lebih bisa memproses diri kamu supaya lebih bisa menerima kenyataan. Ya, bukan hanya tenggelam dalam kesedihan, tapi terus kemudian kehadiran orang ini tolong hargai dia. Hargai dia, beri dia kesempatan untuk masuk dalam kehidupan kamu supaya kamu juga lebih happy gitu loh. Tapi kalau memang kamu hanya ingin supaya kamu happy dengan diri kamu gitu, terus habis itu kamu nggak terlalu memperhatikan perasaan dia, menurut saya itu salah. Pedulikan perasaan dia, orang yang datang ini nanti, dan pada saat dia datang, ini true love yang sebetul-betulnya ya. Karena kalau misalnya nanti yang saya bacakan ini bukan seperti yang cuman kayak pacar sekilas aja gitu loh ya, ataupun yang kayak berpotensi jadi pacar kamu. Karena ini yang saya lihat adalah next true love gitu, next true love ya. Dan ketika kamu bisa memaafkan diri kamu dan dia gitu ya, orang yang sudah hadir di diri kamu sebelumnya, yang sempat kamu cintai banget, dan ketika orang ini masuk, kamu akan jauh lebih happy dan kamu lebih bisa menerima gitu. Insting kuat, batin menuntut, jangan risau, kamu benar. Kamu udah tahu lah, kamu gak bisa sama orang yang ada di masa lalumu ini. Nah, orang ini memang dikirim Tuhan untuk mengobatimu dan menghealing kamu. Itulah instingmu. Jadi terimalah. Bagaimanapun akhirnya, yang memang saya di sini belum lihat berakhir ke komitmen, tapi kalau memang sampai ke komitmen pun, berarti inilah jalanmu gitu loh ya. Jadi memang saya belum lihat sampai komitmen, but at least ini akan helping you, membantu kamu supaya kamu lebih strong, kuat, dan lebih bisa mempermulus asmara kamu. Paling tidak berikan kesempatan pada hatimu untuk bahagia. Oke, itu yang pilih Pal 1. Thank you yang sudah mampir ke channel Mulak Information. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. And don't forget to follow my Instagram and my TikTok. Let's go to the next Pal. Oke, yang pilih Pal 2, communication. Jadi bagi kalian yang pilih Pal 2, energinya itu banyak yang sudah kepengen banget, dan banyak yang kalian yang jomblo ya, atau banyak dari kalian yang memang mengidam-idamkan sosok yang bisa memberikan kenyamanan, membuat situasi, maksudnya perasaan hati kalian jadi damai gitu. Saya banyak melihat energi itu. Jadi communication di sini memang ini adalah tentang kalian yang sangat ingin berkomunikasi dengan soulmate atau pasangan sejati kalian, cinta sejati kalian. So I'm seeing that. Kita lihat ya apa nih selanjutnya. Silakan memanifestasikan atau belajar teknik law of attraction ya. Manifestasikan orang yang Anda inginkan dalam hidup Anda, dari segi fisiknya, dari segi kepintarannya, dari segi ekonominya, atau dari segi statusnya. Silahkan manifestasikan itu ya, karena dalam dreams atau dalam keheningan keyakinanmu itu bisa benar-benar terjadi gitu ya. So ini yang aku baca, dan ini terbacanya juga banyak dari kalian yang banyak memikirkan atau menggambarkan sosok-sosok lover kalian ya, sosok pendamping, sosok cinta ya kalian itu sebelum tidur gitu, sampai benar-benar bisa kayak Zizi barusan pas bikin video ini tuh benar-benar kayak memimpikan seseorang, loverku ya, cinta sejatiku, tapi benar-benar yang di dalam mimpi dia terkesan begitu nyata gitu. Itu yang aku lihat. Dan for the choice, dimana kamu menginginkannya, disitulah semesta akan mewujudkannya. Silakan terus bermimpi, silakan terus memanifestasikan pasanganmu, karena disitulah kamu akan bertemu dengan sosok yang benar-benar bikin kamu nyaman, bikin kamu tenang, bikin kamu damai. Alright, so I'm seeing that dari Fortuitous. Saya ngerasakan orang-orang yang betul-betul terbawa dalam
mimpi ya, kenyamanan. Tapi kenyamanannya, kenapa sih kenyamanannya itu kayak kalian tuh benar-benar ngerasa kayak udah berpegangan tangan dengan dia, atau kalian dalam mimpi kalian atau dalam manifestasi kalian tuh kalian benar-benar merasakan sentuhan fisik dengan dia. Sentuhan fisik itu bukan berarti dalam artian hubungan badan ya. Sentuhan fisik itu ya dalam artian dielus, atau mungkin berpegangan tangan, atau mungkin bermesraan begitu. Itu yang saya rasakan. Dan itu aja, pelukan itu bikin kamu damai, karena sebenarnya itu bukan betul-betul manifestasi, tapi itu lebih kepada energi kalian yang bersentuhan. Itulah sebabnya kok rasanya kayak seperti nyata gitu. Oke. Teruslah bermimpi, teruslah terus bukan berkhayal ya, tapi lebih ke teruslah meyakini bahwa pasangan kamu tuh sudah dekat. And then there comes, kamu akan ketemu dengan dia yang betul-betul bikin kamu nyaman. Next, I'm seeing mystical. Mysticalnya tuh di sini itu adalah tentang kamu yang memang sudah saking memang ini memang sudah jodohmu ya, maka dia akan datang dalam bentuk yang benar-benar mystical, yang dalam bentuk yang benar-benar bikin kamu kaget dengan kehadiran dia. Oke. Pada saat dia datang, sebelum dia datang aja kamu kayak ngerasakan kok ada tanda-tanda kayak aku udah deket dengan soulmate-ku ya, udah deket dengan seseorang yang betul-betul cocok denganku gitu. Jadi next love life kalian ini akan dealing dengan soulmate, oke? Akan dealing dengan orang yang betul-betul impianmu. Sosoknya secara fisik, secara intelligence, secara banyak hal itu impianmu gitu. Jadi when you say yes, karena kamu sudah bilang yes pada universe, yes aku menginginkan dia, ya karena aku menunggu dia, aku berharap dia segera bertemu denganku, and kamu akan bertemu dengan dia, sosok yang betul-betul hadir dalam hidup kamu dalam form yang betul-betul nyata dan dalam wujud yang sesuai banget dengan apa yang kamu inginkan. Cuman dia dalam wujud human versionnya, manusianya, dan mungkin ada sedikit ya, ada beberapa yang mungkin meleset dalam arti misalnya bagaimana kamu bertemu dengan dia, terus habis itu dia itu statusnya apa, kalau tidak kamu pikirkan ya dia itu statusnya apa. Jadi saya ngelihat banyak yang missing di situ gitu. Tapi ini orang akan benar-benar datang, dan saya ngelihat waktu yang tidak lama. Sebanyak dari kalian yang saya nggak maksain, cuman saya ngelihat memang ada yang dalam 4 bulan 4 bulan sampai dengan 4 bulan sampai dengan 1 tahun, bahkan ada yang sampai 7 bulan gitu dari sekarang. Nature, kamu akan ketemu sama dia di tempat bebas, jadi bukan di dalam indoor atau ruangan, dan kamu akan bicara sama dia, terus udah gitu kamu akan terkoneksi banget sama dia gitu ya. Bicara sama dia, ngobrol sama dia di tempat bebas itu, di tempat ruangan bebas itu terbuka. Bahkan saya lihat cuacanya itu lebih ke antara siang ke sore gitu. Nah untuk tanggalnya kira-kira kamu akan ketemu sama dia itu bisa di tanggal 9, this is 9, terus bisa di tanggal 4, bisa di tanggal 3, tanggal 1, dan tanggal 5. Oke. Nah nanti bisa jadi tanggal 11, bisa tanggal 11, 13, 14, 15, 19. Oke, itu kurang lebih tanggal itu, atau di jam 1, 3, 4, 5, 9. Oke, jam 13, 14, 15, jadi jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 7. Itu juga bisa jam 7 malam ya. Itu yang saya lihat pertemuan kamu, dan cukup menariknya adalah pertemuan kamu dengan dia itu. Tadi saya udah bilang ya, jendelanya bisa jadi 5-7 bulan, paling lama 1 tahun kamu ketemu sama dia, jadi nggak lama lagi. Bagi kalian yang pengen
yang kayak hitungan minggu, menurut saya yang dalam hitungan minggu tuh ada, tapi ini bukan hasil dari manifestasimu gitu. Next dalam love life kamu akan seperti itu, dan sabar menunggu itu berarti juga kamu lebih bisa sabar menunggu itu sama dengan kamu memberikan kesempatan pada semesta untuk menarik dia yang betul-betul cocok dengan hasil manifestasi kamu, bukan saja orang-orang yang nggak benar-benar cukup pas dengan manifestasi kamu. Jadi kayak misalnya ini udah cocok, tapi ternyata dia hanya punya kemiripan mungkin dari skala 1 sampai 10 tuh mungkin hanya 2 sampai 3 dari apa yang kamu inginkan, terus kamu udah bilang oke, nggak masalah, yang penting kamu cocok sama dia. No, it's not like that gitu ya. Kamu sabar aja menunggu, karena ya memang timingnya seperti itu. Semakin kamu mau sadar dengan timingnya, semakin kamu akan diberikan semesta kesempatan untuk bisa bertemu dengan the one kamu secara lebih secara lebih tepat timingnya, divine timing ya, lebih tepat, terus sama orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke. Kalau benar-benar sampai sudah ketemu, terus habis itu diajak buru-buru married, please do invite me. Oke. And then saya di sini ada 7 of Pentacles. Nah, si orang ini itu adalah sosok yang secara rezeki lumayan bagus ya. Terus kalau nggak lumayan bagus, bisa jadi dia rezekinya dari orang tua. Terus habis itu 4 of Swords, dia lagi jomblo pada saat kamu ketemu sama dia. Jadi dia tidak punya pasangan, dan malah dia mau berhenti soal malah dia mau sedikit menyendiri ya, menyingkir dari yang namanya kehidupan asmara. Mungkin dia rada males ya, traumatik dengan kehidupan, dengan bicara soal love life, kehidupan asmara begitu. Tapi kamu membuat dia sadar lagi bahwa cinta itu benar-benar ada. Terus habis itu the world, banyak dari kalian yang punya hobi yang sama. Misalnya kamu suka menyanyi, dia suka menyanyi. Kamu suka melakukan sesuatu, melakukan banyak hal yang dia juga cukup suka gitu. Jadi kalian berada di dunia yang hampir sama, dan dia juga cukup menyenangi hal-hal yang ada di dunia kamu. Dan kalian memang punya jodoh yang cukup kuat, sehingga pada saat ketemu itu sangat gampang banget kalian ngalir atau ngobrol. Even kalian gak ngobrol pun kamu ngerasa kayak adem atau tenang gitu ada di sampingnya dia. Oke, ini baik cewek atau cowok gak masalah, karena nanti akan terjadi instant chemistry ya. Jadi chemistry yang sangat instan, sangat cepat di antara kamu dengan dia, yang menyebabkan kamu jadi cukup nyaman, cukup tenang dengan dia, dan yang pasti ketika kamu bersama dengan dia, kamu bisa ngerasain kayak kayak dada kamu tuh kayak dak-dikduk gitu, bukan dak-dikduk, tapi dada kamu tuh kayak ada kayak nyeri-nyeri gimana gitu ya, tanda-tanda jatuh cinta gitu loh ya. Jadi kayak ada happiness, kamu mudah tersenyum, kamu mudah bahagia gitu. Di situ meskipun kamu sebenarnya kayak ngerasa sebenarnya aku gak tertarik loh, dia bukan orang yang aku inginkan gitu. Tapi ternyata dia memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan manifestasi kamu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka datanglah dia gitu. Ya, jadi di situ kamu udah nggak bisa nolak lagi sih. Aku nggak bener-bener, atau aku nggak siap untuk cinta sekarang ini. Tapi dia bener-bener datang gitu. Dia jangan sampai sakiti dia, jangan sampai dia terbuang dari kehidupan kamu. Karena dia inilah sosok yang benar-benar bisa membawa kamu menuju ke kehidupan cinta sejati kamu, true love-mu. Please don't stop ya, jangan berhenti. Jangan pernah merasa bahwa diri kamu tidak pantas untuk bertemu lagi dengan seseorang yang baik. Karena ini sebenarnya adalah kehidupan kamu yang sejati ya. Three of Swords di sini, kamu sepertinya akan mudah tersakiti karena hal-hal yang kamu inginkan begitu ya. Tapi do stop
dan berjalanlah ke depan, ya. Open your mind and soul, ya. Di situ kamu akan bisa menerima cinta yang benar-benar sejati, dan apalagi karena emang chemistry kalian sudah kuat. Jangan salah loh ya guys, mates, please keep it mind, kalau misalnya kalian punya keinginan kayak kamu spesifik menyukai seseorang gitu. Saya udah mention di beberapa videoku bahwa kalau kamu sudah suka dengan seseorang atau karakter seseorang yang masih secara spesifik kamu tuh lebih suka karakter yang berpendidikan, atau kamu lebih suka karakter yang menyukai binatang gitu, contohnya seperti itu kan secara spesifik menyukai anak kecil atau menyukai binatang. Nah, di situ tuh sebenarnya memang jodohmu seperti itu gitu loh. Jadi kamu suka tipe yang seperti itu karena memang jodohmu seperti itu. Jadi jangan salahkan apa yang kamu inginkan atau kamu dambakan dari seseorang, karena dari situ sebenarnya itulah lambang daripada jodohmu. Six of Pentacles. Terus dia itu orang yang mau bekerja bersama dengan kamu ya. Despite usia kalian berapa ya, tapi kayak misalnya dia punya rezeki 500, kamu punya rezeki 500, itu dia mau gabung sama-sama, yuk jadiin 1000 dan yuk kita bikin sesuatu gitu. Meskipun kalian tidak berakhir ke pelaminan atau ke komitmen, di sini dia bisa bikin kamu memproduksi sesuatu. Jadi contohnya memproduksi sesuatu tuh bisa jadi kayak misalnya kalian bikin konten bareng, bisa jadi kalian bisnis bareng, bisa jadi kalian kayak punya suatu pendapat yang secara common, secara umum mungkin orang-orang lain gak kepikiran gitu. Dan di situ kamu bisa simpan pendapat itu mungkin suatu hari untuk dikemukakan ke dunia atau dikemukakan ke orang-orang, atau punya satu quote lah, kutipan misalnya orang yang pandai itu adalah orang yang suka menabung gitu, atau orang yang suka menabung itu ada orang yang pandai gitu. Mungkin kalian bisa ngambil sebuah kesimpulan sendiri karena memang sebenarnya kalian punya chemistry dan soulmate. Kalian tuh tipe soulmate yang bisa memberikan inovasi ke dunia ini gitu. Ya, banyak dari kalian seperti itu. Aku dapat energinya. And then Nine of Cups di sini is about getting what you want. Getting what you want is real gitu loh. Getting what you want, mendapatkan apa yang kamu mau secara nyata. Dialah apa yang kamu inginkan, dialah apa yang kamu dambakan. So jangan underestimate kekuatan dari semesta ya. Jangan meragukan itu karena semesta sudah menghadiahkan padamu, please ambil aja ya. Terus apakah kalian bisa sampai kemana ya, ke komitmen ataupun kemana? I'm seeing this. Oke. Percayalah kamu telah melakukan yang terbaik. Perjalanan hidupmu baru saja dimulai. Pantaskan dirimu, perubahan besar menunggu. Kamu sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi sekarang akan ada perubahan besar dalam kehidupan asmara kamu. Don't worry, stay cool, stay calm ya. Dia sudah datang. Ini kalau bisa bicara ke pernikahan, menurut saya sapalah dirimu yang cuek, keluarlah dari zona nyamanmu. Kehidupan sosial sedang menanti. Ini kayaknya saya bisa ngerasain masalah komitmen tuh kayak masih ada yang harus kalian olah ya, kalian berdua olah ya, supaya kalian itu bisa sampai ke jenjang yang lebih jauh gitu. Bukan berarti nggak bisa, karena kalian soulmate, karena kalian cocok, itu sangat bisa. Oke, jadi ini perpindahan transisi jiwa. Dewasakan dirimu, luka adalah pelajaran, pembenahan diri, sadarilah dirimu sepenuhnya dari jiwa yang terdalam. Oke, jadi di sini ada proses transisi ya antara kamu ketemu dengan soulmate-mu. Dan soulmate kamu itu adalah mate atau teman daripada jiwa kamu, di mana di situ kamu akan lebih banyak mengolah diri dengan adanya kehadiran dia. Nah, masa transisi ini sebenarnya bisa digunakan untuk jadi manusia atau pribadi yang lebih baik. Jika kamu jadinya lebih baik, maka kamu akan berhasil atau sukses dalam soul missionmu atau misi jiwamu, karena kehadiran dia bahkan akan jadi lebih sempurna lagi kalau kamu bersatu dengan dia. Oke, so lawanlah rasa takutmu, hadapi masalahmu gitu. Di situ kamu akan menemukan lebih banyak lagi masalah, tapi kehadiran dia itu akan banyak memberikan support pada kamu, memberikan semangat pada kamu untuk bisa survive atau bertahan. Dan ketika kamu sudah berjalan bersamaan dengan dia, kamu bisa menerima kondisi dia dan bahkan kamu mau untuk maju bersama, maka di situ kalian akan menemukan jalan yang terbaik.
dan salah satunya adalah jalan menuju komitmen. And the last card dari set Kenro Tarot, kamu tidak pernah sendiri, kamu mudah dicintai, bebaskan diri kamu dari rasa sendiri. Pada saat itu kamu akan sadar bahwa kamu tuh udah capek berjalan sendiri dan kamu butuh seseorang yang bisa memberikan atau mengayomi kamu dalam hal cinta. Dan when you say yes to love, ketika kamu sudah bilang yes pada cinta, kalian sama-sama akan berpikir bahwa itu nggak bisa ya kalau apart, kita nggak bisa kalau terpisah, ayo kita bersatu. Dan bagaimanapun situasi komitmennya, entah itu kalian kemudian pacaran, tunangan, atau menikah, soalnya kalian udah jelas banget sih jodohnya, maka nanti akan terbentuk sesuatu yang benar-benar bikin nyaman di antara kalian berdua. And then when it comes to really benar-benar bersatu ya, pernikahan yang seperti apapun, yang mau mewah mau enggak pun, itu benar-benar yang enggak masalah bagi kalian gitu. Yang penting kalian bersatu, karena dengan bersatu kalian tuh jadi lebih kuat gitu loh ya. Oke, so itu yang aku baca, dan aku harap semoga ini, apalagi yang Paldo ini cukup kuat. So benar-benar semoga kalian bersatu, and semoga persatuan kalian akan membawa better world, dunia yang lebih baik. Oke, let's go to the PAL 3. Oke, yang pilih PAL 3, Crystal Healing. Oke, di sini emang terbaca di saya banyak yang lebih ke losin aja gitu ya. Ya udah, kalau ada pasangan ya monggo, nggak ada ya jalani kehidupan aja, ngalir aja, nggak usah terlalu pusing dengan kehidupan percintaan. Banyak dari kalian yang memang terbawa dalam situasi I'm fine, I'm relaxed, it's completely okay, tanpa ada cewek atau cowok dalam hidup gue gitu ya. Kalaupun kalian punya pasangan dan mungkin kalian sedang sengketa dengan pasangan, mungkin proses perceraian, perpisahan atau apapun itu, kalian juga kayak ngerasa ya udah, emang itu udah jalannya, ya mau kayak gimana lagi gitu. Santai, it's fine. Tapi saya tahu di sini banyak juga dari kalian yang memang kalian kayak nggak masalah, nggak apa-apa, tapi itu dalam hati kalian tuh kayak, hati kecil kalian kayak, aku mau mencari seseorang yang betul-betul bisa memberikan cinta yang benar-benar tulus sama aku, dan kisah asmara terbaik di dalam hidup aku gitu. Itu yang kamu harapkan. Angel comes, apakah kamu akan ketemu dengan dia, sosok yang kamu mungkin inginkan. At the bottom of the deck di sini saya ada smoke prayers. Oke. Can you meet him or her? Apakah kamu bisa bertemu dengan dia? Di sini saya ada prayers. Jadi ya sebetulnya karena di dalam lubuk hati kamu yang terkecil kamu tuh berharap, tidak ada yang gak mungkin, karena memang kamu sudah berharap, ya kamu benar-benar akan bertemu dengan sosok itu. Itu orang yang memang yang kamu inginkan, bisa memberikan cinta yang tulus pada kamu. Seorang yang super baik banget, seseorang yang benar-benar akan datang dalam hidupmu ini, itu memberikan banyak pembelajaran dalam hidup kamu tentang apa itu cinta. Di situ ada pengorbanan, di situ ada willingness ya, ada keberanian untuk berkata ya, nggak masalah kalaupun kamu hadir di hidupku hanya sebagai obat atau healing aja gitu. Jadi benar-benar kamu tuh kamu benar-benar membiarkan orang ini datang atau masuk dalam hidup kamu yang hanya jadi penyembuh luka kamu gitu. Tapi it's fine, gak masalah ya, karena dia penyembuh luka kamu, kamunya seperti si kristal-kristal ini ya, kristal-kristal seperti ini yang bisa membantu dalam proses healing. Kamu boleh punya kristal-kristal ini ya, kalau misalnya kamu mau beli kristal, ya pastikan kristalnya sesuai ya. Misalnya kamu butuh kristal amethyst ini lebih ke cenderung ke energinya penenangan, calmness, dan untuk menghalangi energi negatif gitu ya. Kemudian
Kamu bisa pakai beberapa jenis kristal untuk membantu kamu supaya kamu jauh lebih tenang. Akan tetapi bukan berarti kristal yang akan membantu kamu, tetapi justru kemampuan kamu dalam mengolah energi daripada. Jadi kayak ini bukan buruk ya, tapi kayak kamu tuh bener-bener nerima energi dia, terus kamu kayak memakai energi yang kamu dapatkan dari dia, kehadiran dia ini untuk menyembuhkan diri kamu gitu. Jadi bukannya memanfaatkan sih enggak ya, tapi lebih ke kayak dia akan membuat hidup kamu yang tadinya sudah fragmented, yang tadinya sudah kayak penuh tanda tanya sebenarnya mau dibawa kemana, itu jauh lebih tenang. And then bahkan ini bisa mengolah sensitivitas kamu terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Contohnya saja kamu jadi lebih sensitif terhadap perasaan orang, kamu jadi tahu karakter seseorang karena kehadiran dia itu lebih ke biasanya ya kalau jadi kita ibaratnya kamu tuh ini soul kamu, ini jiwa kamu yang sudah tersakiti, yang udah lelah, udah capek, yang nggak mau tahu lagi soal asmara. Jadi anggap ini itu udah hitam. Oke, ini udah gelap. Terus datanglah dia, energi yang benar-benar bisa menguatkan kamu, bam. Dan di sini kamu jadi yang tadinya, jadi dia kayak sabun gitu loh, yang membersihkan kamu, kemudian dibersihkan dengan air yang benar-benar bersih banget, sampai yang tadinya itu sebelum gelap ini itu mungkin tadinya ada bercak-bercak, itu benar-benar ikutan juga hilang. Gitu, akhirnya benar-benar jadi bersih. Ketika kamu jadi bersih, kamu akan jauh lebih sensitif. Ketika kamu jauh lebih sensitif, kamu jadi kayak lebih bisa melihat orang, melihat dunia, kamu punya pandangan hidup yang jadi lebih benar. Bahkan dalam mengambil keputusan pun kamu jadi nggak salah-salah gitu. Itulah manfaat dari kehadiran dia. And wow effect banget dia datang dalam hidup kamu. Dan dia akan membawa banyak message ya, bawa pesan-pesan untuk hidup kamu tentang kebaikan-kebaikan. Dan dia juga akan banyak ajarin, dia secara spesifik akan banyak ajarin kamu tentang bagaimana menghadapi hidup. Dia juga bawa nilai wise, kebijakan dalam hidup kamu. So dia tuh bahkan tidak seperti yang fisiknya kamu tidak terlalu suka, kemudian tampangnya atau pekerjaannya atau apapun tuh kamu nggak terlalu demen gitu. Mungkin secara materi dia nggak terlalu terpenuhi, mungkin secara ada yang materinya bagus sih. Mungkin secara pertemanan atau circle kamu merasa kamu lebih sosial ya, lebih banyak teman daripada dia, atau dia yang banyak teman terus kamu yang orangnya nggak terlalu suka berteman gitu. Jadi agak berkebalikan dengan karaktermu. Akan tetapi kehadiran dia akan membawa banyak perubahan dalam hidup kamu tentang pembelajaran hidup. Dia sudah belajar lebih banyak daripada kamu, dan kamu juga sebenarnya sudah belajar lebih banyak daripada dia. Kamu bisa ngasih tahu dia berbagai macam hal dan dia akan amazed ya, akan tertarik dengan pengalaman-pengalaman di hidup kamu. Tapi sebaliknya dia juga akan membawa pembelajaran hidup bagi kamu, karena dia sendiri memang sudah mengalami banyak hal juga. Jadi ketika dia ngajarin kamu juga ngajarin dia. So it's like take and give lah ya dengan dia, which is very very good gitu. So itu yang saya lihat, dan saya ngerasakan banyak dari kalian yang memang cukup terbus ya, cukup terbus, artinya kamu cukup terdorong ya, terbangun secara energi oleh karena kehadiran dari si sosok baru ini dalam hidup kamu. Oke, kita lihat yuk si sosok baru ini kapan datangnya ya. Sebentar, kita lihat nih kapan datangnya. Aku ambil dari sini aja. Alright, aku cuma dapat 3. So di sini ada 3, di sini ada, now it's 9, 6 ya, 6. No, it's 9 basically. Sorry ya, ini 9 dan 2. 3, 9, dan 2. Jadi dia akan datang di tanggal 2, 3, atau 9. Terus dia bisa jadi di bulan bulan Februari, bulan September, atau bulan Maret dia datangnya.
So, kalau pada saat kamu nonton video ini, sekarang saya publish video ini di Mei 2022, mungkin dia datang di bulan 9, terus bisa jadi tanggal 2, 3, atau 9, atau tanggal 23 juga bisa, and then bisa jadi tanggal 5, 12, 35, terus 12, 9, 11, atau 9 plus 3, 12. Alright, itu yang saya dapatkan untuk energi kedatangan dia, dan pada saat dia datang, dia bisa jadi orang lama yang hadir kembali dalam hidup kamu, tapi dia sudah berproses jauh lebih baik. Bisa jadi teman lama, bisa jadi mantan yang kembali lagi dengan membawa kebijakan yang jauh lebih baik, dan bisa jadi pasangan yang memang sudah pernah berkomitmen dengan kamu dulu, contohnya mantan suami atau mantan istri yang datang kembali, ya itu bisa. Five of Wands, support dari dia sangat membantu kamu, akan tetapi kamu juga bisa jadi tenggelam dalam perasaan bingung, ya, karena pada saat dia datang itu kamu jadi sangat kamu jadi sangat pokoknya ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu, dan kamu jadi sangat berani untuk melangkah lah ya, setelah sekian lama akhirnya kamu berani untuk memberi dia kesempatan. Tapi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu sejalan dengan waktu dia datang. Jadi contohnya kamu akan mengalami berbagai mungkin masalah, halangan, dan rintangan dalam hidup kamu. Terus dia menguatkanmu gitu. Nah, dia ini bisa sampai kemana sih tahapnya? Knight of Cups, kalau saya bilang sih temperance ya. Jadi dia itu tempat curhat sih gitu. Ini sih bukan sekedar soulmate atau apa ya, ini tuh lebih ke kayak orang yang datang yang berfungsi sebagai healer penyembuh untukmu, yang karena memang ini adalah bagian dari doamu, orang yang benar-benar bisa menyembuhkan kamu, buat kamu percaya lagi apa itu arti cinta. But saya nggak lihat komitmen di sini. Saya lihat dia datang, saya lihat dia ini orang ini bakal datang kurang dari setahun deh. Ya, jadi kalau misalnya nggak di bulan-bulan yang saya sebutkan pun, dia akan datang kurang dari setahun. Specifically dia akan datang bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, atau 9 bulan dari sekarang, berarti dalam tempo 1 tahun ini. Dan dia bisa jadi sangat amat agresif sama kamu, dalam artian dia akan banyak kasih kamu perhatian, kemudian komunikasi kalian akan cukup sering, banyak dari kalian yang akan ketemu online atau dikenalin sama teman gitu ya. Banyak dari kalian yang bakalan ketemu online sih, banyak dari kalian gitu. Yang dikenalin juga memang itu dari temen, dan memang cukup kalau saya bilang ya, teman-teman pun kayak cukup mendukung gitu loh di antara kalian berdua, ataupun kalian diam-diam saling komunikasi gitu ya. Tapi kayak bener-bener yang teman-teman kalian yang lain kan kayak tahu gitu. Three of Cups sih teman-teman kalian pada tahu. Banyak indikasi kalau kalian itu LDR, jadi kayak bisa jadi beda kota atau beda negara, itu bisa. Six of Swords saya lihat di sini. Terus saya juga lihat saya juga lihat untuk profesi, bisa jadi dia itu pekerjaannya yang berhubungan dengan kayak arsitek, orang lapangan, berhubungan dengan pekerjaan yang keras ya, day and night, terus kena sinar matahari, kena paparan sinar matahari. Terus yang kayak meskipun dealing sama orang ya, orang-orang itu juga ketemunya di lapangan gitu. Pokoknya pekerjaan lapangan deh, apapun itu ya, nggak arsitek, bisa jadi apa aja yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan. Even kayak security, kayak yang pokoknya di lapangan gitu, nggak terlalu berada di ruangan yang ber-AC, kecuali harus membuat laporan, atau nggak terlalu berada di ruangan yang tertutup begitu. Lalu dia yang nanti datang ini, even kalaupun dia bule atau dia orang luar begitu ya, itu juga pekerjaannya kurang lebih seperti itu gitu. And then at last but not least, di sini ada Knight of Wands. Nah, pada saat kalian ketemu, di sini Knight of Cups, di sini Knight of Wands. Pada saat kalian ketemu atau ngobrol, itu nyambung banget kan ya, karena emang dia kan healer kamu, jadi dia kan banyak memberikan energi ke kamu gitu ya. Nah, itu dia akan cukup cepat membaur dengan kamu,
cukup buat kamu happy. So hati-hati ya ketika Z sebutkan ini, hati-hati dengan scammer karena energinya bisa jadi sama. Scammer tuh dalam artian kalian ketemu online terus habis itu kayak dia bilang dia suka sama kamu dan segala macem. Ini soalnya dia akan sama juga, dia akan barusan ngobrol gitu ya karena ngerasa nyaman, dia akan bilang dia suka sama kamu atau kita cocok ya, kita bisa ngobrol bareng ya, kayak gitu. Itu akan terjadi energi itu. So hati-hati terhadap scammer ya, hati-hati terhadap orang-orang yang hanya datang hanya untuk menipu kamu. Be careful karena ini bisa jadi energinya bisa jadi kembar gitu. Kalau sama scammer ya karena kamu sudah jauh. Pokoknya gini intinya, kalau kamu lagi ngobrol sama dia, kamu jauh lebih sensitif dan kamu gak akan banyak mencurigai dan banyak tanda tanya tentang dia. Kalau sudah banyak muncul tanda tanya tentang dia, kayak misalnya ini orang bener gak ya? Ini orang kok kayak fake banget gitu ya? Kok kayaknya dia bilang kalau dia kerja di sini dan segala macam, kok kayak belum apa-apa udah bilang I love you. Kalau ini tuh nggak yang bilang I love you, tapi dia kayak lebih intens aja gitu ke kamu, ya. So it will be like that. Terus energinya di sini dijatuhkan oleh realita, dipatahkan oleh kenyataan. Kamu perlu lebih siap dalam menerima hal tersebut. Sekali lagi hati-hati dengan scammer, hati-hati dengan orang-orang yang cuma mau nipu kamu di sosial media atau online dating. Terus nanti pada saat dia datang ini, dia prosesnya akan kayak banyak hal-hal yang mungkin kamu harus bisa terima, kayak misalnya dia jauh, dia nggak mungkin bersatu dengan kamu gitu. Hal yang menurut saya sih make sense aja karena kan ini LDR, banyak banget yang LDR energinya. Okay. And then finish, selesai. Oke, aku shock sih waktu itu. Ada ini si Kendro ini di oracle-nya ada set finish ya. Oh my god. Jadi finish ini kayaknya ya sebenarnya ini bukan hubungan yang lama, ini hubungan yang benar-benar yang hanya sebentar aja. It takes atau it lasts bisa jadi cuman maksimum sekitar 2 tahun atau kurang dari itu. Tapi ini benar-benar yang bisa bikin kamu cukup mempercayai cinta dan ya oke, gitu. Ada orang yang masih bisa memberikan dedikasi cinta ke kamu dan masih bisa perhatian sama kamu. And then suasana hangat dalam sebuah keluarga sangat merindukan, hubungi dan jagalah mereka, orang terkasihmu. Oke, di sini ini adalah tentang kamu yang memang akan terhubung sama dia dan kamu ngerasa kayak cukup nyaman sama dia. Dalam artian bisa jadi meskipun kalian RDL atau kenalnya mungkin dikenalin dari temen, tapi habis itu atau mungkin kalian sudah kenal lama terus habis itu kalian no kenal baru kok, ini orang baru. Kalaupun orang lama kembali lagi juga pokoknya orang lama ini kayak ngerasa kayak seperti keluarga, dia kan kenalin sama keluarga dia, teman-teman dia, dan enak banget, nyambung banget ngobrolnya gitu ya. And last but not least, kamu boleh curhat ke keluarga kamu atau teman terdekat kamu tentang hadirnya dia, karena itu kayak misalnya iya dia kemarin ngobrol A B C D, itu akan bikin kamu jadi lebih lebih berbunga gitu loh. Nanti kalau kalian terpisah pun itu bukan karena sesuatu yang berat banget, akan sedikit sakit tapi kayak ya sudahlah, lebih legowo kok kamu terpisah dari dia, tapi kayak banyak pembelajaran yang kamu dapat lah. And then the last one, dunia dalam genggamanmu, bahagia tidaknya tergantung tekad dan usahamu, taklukkan semua mimpi bersamamu. Ya sebenarnya sih kamu yang pegang kendali ya. Kalau kamu sudah bersama dengan orang yang LDR atau orang yang memang belum ada kemungkinan untuk bersama dengan kamu bisa memilih untuk bersama dengan dia atau kamu bisa memilih untuk terpisah dari dia. It depends on how you see the relationship between both of you. Tetapi yang penting ini when you say yes, ketika kamu sudah bilang ya dan mau jalani hubungan ini, jalani aja, jangan ragu, jangan kemudian mundur, jangan kemudian merasa tidak atau merasa takut gitulah ya akan hubungan ini. Jadi kamu bisa keep on going, terus maju. Dan yang pasti saran dariku, jalani aja, ngeflow aja. Orang yang masuk dalam hidup kita itu punya misi yang berbeda-beda. Kalau dia misinya healer, so ya terima aja, toh itu memang sudah jatahmu gitu.
Oke, thank you yang sudah mampir ke channel Monica Formation. Don't forget to subscribe my channel, dan jangan lupa juga terus pantengin channelku. Nanti pasti ada video-video baru lagi, dan juga follow aku di TikTok karena aku juga ada postingan di sana, dan follow aku di Instagram juga. Aku sewaktu-waktu akan live di Instagram dan TikTok, dan mungkin live di YouTube juga. Aku pamit dulu. I love you all so much, mates. Stay tuned, stay healthy, dan selalu berpikiran positif ya, supaya imun kamu akan tetap terjaga. Bye-bye.